Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dengan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan kembali terima firman Allah yang adalah sumber kekuatan untuk hidup kita. Judul firman Tuhan tentang apa yang membuat Tuhan tersenyum. Ya, apa yang membuat Tuhan tersenyum. Efesus 5 ayat 10 berkata begini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terjemahan lain dikatakan dalam The Message, temukan apa saja yang menyenangkan Yesus Kristus, kemudian lakukan semuanya itu. Temukan apa saja yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa renungkan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hal yang bisa membuat hati Yesus tersentuh. Bisa membuat Tuhan tersenyum lewat tindakan-tindakan kita. Karena menyenangkan Tuhan adalah tujuan pertama hidup kita. Kita Tuhan ciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi maka tugas kita adalah menemukan bagaimana cara melakukannya. Alkitab memberikan suatu contoh yang jelas tentang hidup yang menyenangkan Tuhan, yaitu kehidupan Nuh. Jadi pada zaman Nuh waktu itu, seluruh dunia mengalami kemerosotan. Tidak ada satu perkara dalam hidup manusia pada waktu itu yang bisa membuat hati Tuhan senang. Karena waktu itu semua moral manusia bobrok, hancur. Tidak ada yang bisa membuat hati Tuhan terarah kepada mereka. Jadi semua orang pada waktu itu hidup dalam diri sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Sehingga dia mempertimbangkan untuk memusnahkan manusia. Kita mengerti bahwa di zaman Nuh, semua hal yang manusia kerjakan seolah-olah tidak ada sesuatu yang membuat Tuhan senang. Tuhan memulai lagi kehidupan baru bagi manusia lewat Nuh dan keluarganya. Tuhan memulai kembali hubungan yang baru, hubungan yang sangat erat. Karena Nuh membuat Tuhan tersenyum, maka kita ada sampai saat ini. Kita mungkin mulai berpikir, bagaimana caranya bisa membuat Tuhan tersenyum? Ya, lewat tindakan-tindakan kita. Lewat apa yang dapat kita kerjakan untuk Tuhan saja. Untuk menghormati Tuhan saja. Jadi dari kehidupan Nuh, kita bisa belajar bahwa ada beberapa tindakan penyembahan yang membuat Tuhan tersenyum. Yang pertama, Tuhan tersenyum ketika melihat kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dalam Kejadian 6 ayat 9b dikatakan, Nuh itu bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan New Living Translation berkata, Nuh secara konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, konsisten, ya. Nuh konsisten dari awal dia percaya kenal Tuhan sampai pada waktu Tuhan menyelamatkan dia dan seisi keluarganya. Nuh tetap konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari di hari-hari ini mulailah kembali konsisten untuk mendekatkan hati, mendekatkan diri dengan Tuhan. Nuh mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada pada dia. Waktu itu, dia tempatkan Tuhan sebagai Raja, sebagai Allahnya, melebihi semua yang dia punya, semua yang dia miliki, semua apa yang dapat dia raih. Dia memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan waktu tidak ada orang yang mengasihi Tuhan, Nuh mau mengasihi Tuhan. Waktu orang-orang mungkin mengejek dia, kenapa harus membangun bahtera. Tapi lihat, karena Nuh tahu Tuhan adalah Allah yang berfirman kepada Nuh, Nuh taat. Nuh taat untuk membuat bahtera. Dan lihat, ketaatan Nuh membuahkan hasil. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa sepanjang hidup Nuh dia konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan bergaul akrab dengan Tuhan.
kita konsisten, dan juga mari kita bergaul akrab dengan Tuhan. Tidak peduli lingkungan kita, tidak peduli sekitar kita, tetapi kita mau ya seirama, akrab dengan Tuhan. Matius 22 ayat 37-38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mari kita kembali kepada firman Allah. Kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Yang kedua, Tuhan tersenyum ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Ketika kita percaya kepada Tuhan berarti kita tidak ada lagi hak untuk intervensi Tuhan. Ketika kita percaya totalitas hidup kita kepada Allah berarti kita tidak ada hak lagi untuk mengintervensi. Campur tangan di situ, tidak. Tapi biarlah ketika kita sudah menyerahkan semuanya, kita mengerti bahwa Tuhan sudah pegang kendali semuanya. Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lihat Bapak Ibu sekalian, karena iman Nuh mendapat petunjuk Allah. Kita mungkin di hari-hari ini seperti kehilangan arah. Kita mungkin belum memiliki iman. Tapi mari lihat pribadi Nuh. Dia memiliki iman sehingga dia mendapatkan petunjuk Allah untuk membangun bahtera. Di luar nalar pikiran manusia. Kenapa harus bangun bahtera? Kenapa harus bangun? Tapi karena Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Alkitab mencatat dia dan seisi keluarganya terselamatkan oleh karena ketaatan Nuh. Pagi hari ini, mari berapapun umur kita mau taat kepada Tuhan yang adalah Allah yang berfirman bagi hidup kita. Amin firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Sungguh pun kehidupan Nuh boleh membawa kami kepada pengenalan lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, apa yang Engkau kerjakan bagi Nuh dan keluarganya, itu dapat Engkau juga kerjakan bagi hidup kami. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang tidak menentu di hari-hari ini, kami mohon Tuhan, biarlah firman Allah tetap menjadi makanan yang terbaik bagi kami. Nutrisi yang terbaik bagi kami. Makanan rohani dari sorga menjadi makanan yang terfavorit. Kami boleh nikmati Tuhan. Karena itu merupakan hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih. Teruslah berkarya bagi semua pemerintahan, jajaran pemerintahan Indonesia. Teruslah berkarya Tuhan buat perencanaan pengusungan calon presiden di berbagai-bagai parpol yang akan mereka usung. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan calon-calon pemimpin nanti, dan semua boleh berjalan dengan baik. Berkati bangsa negara kami, curahkan kemuliaan Tuhan dalam negara kami, bahkan Tuhan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga semakin membuat erat, semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin kemuliaan Tuhan nampak di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih, berkati juga gereja lokal kami dimanapun kami berada, kami beribadah, kami semakin bertumbuh, kami semakin berakar, dan kami semakin kenal Engkau Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akhiri semua doa kami dan kami alaskan dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.